Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita dan hari-hari kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal, pasal 14 ayat 31, demikianlah dikatakan. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus melihat dari hal yang terkecil. Kita harus melihat dari hal yang tidak diperhitungkan. Kita harus melihat dari hal yang tidak pernah dijangkau oleh manusia. Siapakah yang tidak pernah dipikirkan, dijangkau, dan diperhitungkan oleh manusia? Siapa yang menjadi tertindas? Siapa yang menjadi terhina? Siapa yang menjadi miskin? Siapa yang jadi tidak berharga? Tidak ada orang yang menginginkan hidupnya menjadi orang lemah. Tidak ada yang menginginkan bahwa dia terlahir menjadi orang miskin, terhina. Tetapi Allah meletakkan dirinya menjadi yang lemah, menjadi yang terhina, menjadi yang miskin. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang menciptakan kita. Allah kita adalah Allah yang memberikan kemuliaan kepada kita. Allah kita adalah Allah yang memberikan apa yang kita butuhkan dan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi lihat, ketika Allah datang memperkenalkan dirinya menjadi manusia, dia terlahir di tengah-tengah kemiskinan. Dia lahir dari keluarga yang miskin, yang tidak diperhitungkan pada masa itu. Seorang tukang kayu tidak memiliki hak suara, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki keterikatan di dalam setiap pembicaraan. Dia dihina, dia menjadi orang miskin, dan dia menjadi terpinggirkan, menjadi orang yang tidak diperhitungkan. Allah menjadi manusia melalui Yesus Kristus, terlahir dari keluarga yang miskin itu, yang menyatakan Allah rela menjadi miskin asalkan kita menjadi kaya. Allah rela menjadi orang yang ditindas, orang yang lemah, agar kita bisa dihormati dan memiliki wibawa. Lihat, Yesus dikucilkan, Yesus diusir, Yesus dihina, Yesus difitnah. Itu menandakan bahwa dia rela. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengatakan, siapa yang menindas orang lemah, menghina penciptanya. Ini mau mengatakan kepada kita, tidak ada seorang pun diizinkan untuk menghina atau menindas orang yang lemah. Karena kita adalah ciptaan Allah. Allah lah yang memiliki kehidupan kita. Allah lah yang berhak atas kehidupan kita. Siapa yang menghina kamu, siapa yang menghina kita yang lemah, maka dia menghina Allah itu. Karena itu tidak diizinkan bagi kita sesama manusia untuk saling menindas satu dengan yang lain. Karena kita diciptakan adalah untuk saling menopang, saling mengasihi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena hidup kita diciptakan untuk menjadi berkah, untuk menjadi bagian bagi sesama kita. Karena itu jangan pernah tindas orang yang lemah, tetapi mari kita bantu mereka, kita topang mereka, supaya orang yang tertindas tidak merasakan penindasan, karena mereka adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita diajari untuk berbelas kasihan, karena kita mau melihat sifat Allah yang berbelas kasihan kepada kita yang berdosa. Kita yang berdosa mendapat belas kasihan Allah, apalagi kalau kita tidak berdosa. Karena itu, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Karena kemuliaan Allah terlihat dalam kehidupan kita yang mau berbelas kasihan kepada sesama kita.
Karena itu latihlah hidup kita untuk saling memperhatikan, untuk saling melihat apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, apa yang bisa kita lakukan kepada orang lain sebagai bentuk bahwa kita melihat wajah Allah di antara sesama kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, janganlah menindas yang lemah, janganlah mengejek yang miskin atau mempersulit orang yang miskin, tetapi kita diajarkan untuk menopang orang-orang yang lemah, dan kita harus menjadi orang yang berbelas kasihan kepada orang yang miskin, karena di situ kita mau memuliakan nama Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu Engkau nyatakan melalui orang-orang kecil, orang-orang terhina, orang-orang tertindas, orang miskin. Engkau datang supaya kami dapat belajar untuk melakukan pekerjaan mulia, yaitu mengasihi, memperhatikan, dan menopang sesama kami. Berkatilah kehidupan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan dan kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan berbuah sesuai dengan kehendak. Berkatilah setiap kehidupan kami. Setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.